Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa menjadi tukar pengalaman bagi sahabat petani kopi seluruh penjuru Nusantara khususnya. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang di bulan 4, ujung bulan 4 ini, di bulan April ini 2025, banyak yang terjadi akan pembungaan itu di bulan-bulan 5 nanti, awal bulan 5. Banyak yang WA ke kami kemarinnya, banyak yang nanya bagaimana ketika di kebun kita saat ini di bulan 4 ini terjadi mau pembungaan atau pecah pori-pori seperti ini. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini. Solusinya gimana? Banyak yang bertanya-tanya kemarinnya, baik itu lewat WA maupun di Facebook kami ataupun di deskripsi channel di konten-konten kami sebelumnya. Jadi kembali ke pembahasan yang tadi itu, di bulan April, bulan 4, semua bahan-bahan lanjutan ataupun bahan BO, bahan B0 yang kita simpan pada waktu itu di bulan 10 hingga memasuki bulan 12, 3 bulan berturut-turut itu kita simpan bahan untuk menggantikan bahan-bahan yang akan kita lakukan pemangkasan. Itu terjadi sudah mau memasuki pembungaan, udah pecah pori-pori, udah keluar kumis kucing kalau kata orang-orang sini. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Entah itu di bahan lanjutan maupun di bahan B0 yang kita simpan sebelumnya. Maka solusi, saya kira tidak ada solusi sebenarnya. Hal kewajaran di setiap batang kopi yang kita rawat, setahu saya, sepengalaman saya, mulai dari kecil saya melihat batang kopi di daerah kami ini, entah itu di pedesaan maupun di lahan-lahan yang lain, itu sudah hal kewajaran di setiap batang kopi ketika buah kopi sudah mulai menua seperti ini teman-teman, udah hampir memasuki panen di bulan 4 ini, maka bahan-bahan lanjutan yang seperti ini ataupun bahan B0 yang seperti ini, dia sudah menjadi hal kewajaran akan memasuki fase generatif atau fase pembungaan. Kenapa seperti itu? Karena ini secara estafet, secara bergantian. Ketika ranting kopi ini kita pangkas, maka selesai bahan ini kita pangkas, habis itu dia akan digantikan dengan bahan-bahan yang lain, dia akan berbunga nanti. Ini sudah seperti biasanya. Ketika kita panen serentak, panen kopi terakhir, pemutilan terakhir, maka bahan yang memasuki lanjutan B2 ataupun bahan B0 itu sudah banyak yang selesai pembungaan, sudah memasuki mata yuyu. Itu biasanya yang terjadi seperti itu. Maka tidak usah risau, tidak usah bingung dengan terjadinya mau pembungaan di bulan-bulan April ini. Bulan April, bulan 4 ini, dia sudah memasuki kumis kucing seperti ini. Ini tidak akan mekar teman-teman. Dia akan mekarnya di bulan 5 ataupun bulan 6 nanti. Tapi yang ini biasanya bulan 5. Pembungaan itu tidak hanya terjadi satu kali di setiap wilayah. Itu sudah paten, nggak bisa. Itu hukum alam teman-teman. Nggak bisa disetting seperti itu. Jadi pembungaan itu tidak bisa terjadi satu kali. Bisa terjadi itu sampai 4-5 kali. Tergantung dari cuaca sudah. Tetapi bahan yang B2 ataupun bahan B0 itu yang wajar ini biasanya berbunganya itu mulai diawali dengan bulan 5 sampai dia bulan 8 biasanya. Itu yang biasa terjadi.
karena usia bahan yang seperti ini yang kita simpan itu biasanya memasuki 6 sampai 7 bulan, dia sudah mau memasuki fase pembungaan atau mau memasuki fase generatif yang seperti ini. Maka kami selalu menganjurkan jangan simpan bahan B0 ini di bawah bulan 10 kalau mau kita cari aman terjadinya buah penyelang di kebun kita. Jadi kalau kita mengacu pada bahan lanjutan ataupun bahan B0 yang kita simpan itu memasuki 6 sampai 7 bulan dia akan berbunga, maka itu menjadi hal kewajaran di bulan-bulan ini akan memasuki fase pembungaan awal. Jadi tidak usah dibuang yang seperti ini, yang sudah mau memasuki pembungaan ini. Ini bulan 5 akan mekar, teman-teman. Dia akan mekar pembungaan awal. Nanti disusul dengan pembungaan kedua, entah itu di bulan 6, 7, 8, biasanya seperti itu. Tapi rata-rata pembungaan itu serentak biasanya terjadi di bulan 7. Makanya kenapa saya selalu anjurkan penyimpanan bahan ini di bulan 10, 11, 12 untuk meminimalisir terjadinya buah penyelang di kebun kita, maka kita hindari penyimpanan bahan itu di bawah bulan 10. Kalau bahan yang kita simpan seperti ini di bulan 8, maka yang terjadi dia akan berbunga di bulan 1 ataupun bulan 2. Itu yang biasa terjadi seperti itu. Karena kalau kita mengacu pada bahan yang kita simpan itu memasuki 6 sampai 7 bulan dia akan berbunga, maka tidak menutup kemungkinan dia terjadi pembungaan di bulan 1 ataupun bulan 2 bahan yang kita simpan di bulan 8 apalagi di bulan 7. Seperti itu yang biasa terjadi di pohon kopi, dan itu tidak bisa kita setting, itu sudah hukum alam, teman-teman. Jadi tidak usah tidak usah khawatir untuk saat ini akan terjadi pembungaan, maka itu sudah menjadi hal kewajaran di setiap batang kopi yang terjadi. Nih, kebun kita masih seperti ini. Nih, bahan lanjutannya mau memasuki B2, dia sudah mau keluar pembungaan. Dan bahan-bahan BO, bahan-bahan B0 yang kita simpan, dia pun ikut mau berbunga di bulan 5 ini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang di kebunnya itu akan terjadi pembungaan di bulan 5, di bulan Mei, maka itu sudah menjadi hal kewajaran di setiap batang kopi. Tidak usah galau, tidak usah tidak usah bingung dengan hal-hal yang seperti itu. Biarkan dia akan berbunga sebagaimana mestinya. Maka yang ini akan berbunga di bulan 5, yang ini pun akan berbunga di bulan 5 nanti. Tetapi dalam satu dompol, satu contoh yang seperti, dalam satu dompol ini tidak akan hanya terjadi pembungaan satu kali. Dia akan disusul dengan pembungaan-pembungaan berikutnya. Maka di dalam satu dompol seperti ini, teman-teman, itu tidak merata merahnya. Kenapa? Karena ya memang pembungaannya itu bukan hanya terjadi satu kali. Jadi ada yang kita petik merah, ada yang kita petik kuning, habis gitu pemutilan terakhir. Kan kayak gitu sebenarnya. Biasanya udah seperti itu yang terjadi. Jadi bagi teman-teman, kesemuanya sahabat petani kopi seluruh penjuru Nusantara, simpanlah bahan yang tepat di bulan 10, 11, 12, maka dia akan berbunga sebagaimana mestinya. Dia akan berbunga di bulan 5, 6, 7, 8. Biasanya seperti itu. Baik itu bahan B0 ataupun bahan lanjutan yang memasuki B2 ataupun B3. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa diterapkan di kebun teman-teman kesemuanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.